1 orang tewas dan sedikitnya 25 lainnya hilang dalam banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan lebat di Nepal Timur. Sejak pekan lalu, negara ini dilanda hujan lebat yang datang setiap tahun. Hujan lebat menghanyutkan proyek pembangkit listrik tenaga air yang sedang dibangun di Sungai Hewa di distrik Sanghuwasabha di Nepal Timur di mana 16 pekerja hilang, kata Bimal Paudel, seorang pejabat pemerintah. 1 jenazah telah ditemukan sementara polisi sedang mencari buruh yang hilang, katanya. 9 orang juga hilang dalam banjir bandang dan tanah longsor di distrik tetangga Taplejung dan Panstar, yang berbatasan dengan India di timur, kata para pejabat. Gaurav Dakal dari distrik Panstar mengatakan hujan semalam merusak 2 jembatan di Jalan Raya Meci, memutus jalan penghubung ke distrik Taplejung yang terpencil di mana 4 orang hilang. Para pejabat mengatakan hujan lebat mencegah petugas penyelamat mencapai desa berbukit Sidingwa di mana sedikitnya 20 rumah terancam hanyut. Hujan tahunan, yang sangat penting untuk tanaman, biasanya dimulai pada pertengahan Juni dan berlanjut hingga September di Nepal. Ratusan orang tewas atau hilang dalam hujan yang memicu banjir di desa, dan merusak infrastruktur setiap tahun di Nepal yang sebagian besar bergunung-gunung, terletak di antara China dan India. Banjir bandang menerjang dan menghanyutkan 12 rumah penduduk di wilayah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Selain itu sebanyak 34 rumah terendam banjir yang datang secara tiba-tiba setelah turun hujan dengan intensitas tinggi. Pusat Pengendali dan Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa melaporkan sedikitnya ada 829 jiwa dari 208 kakak yang tinggal di 13 desa 5 kecamatan telah terdampak bencana tersebut. Di samping itu, banjir bandang juga menghanyutkan 1 pabrik penggilingan dan merusak 27 hektar lahan padi siap panen, serta merendam 99 hektar areal persawahan lainnya dan 3 mobil. Laporan BPBD Kabupaten Sumbawa yang diambil dari kesaksian warga terdampak, banjir bandang datang begitu cepat, dan merupakan peristiwa yang pertama kalinya terjadi di wilayah itu. Banjir tiba-tiba datang, tidak pernah sebelumnya. Baru kali ini banjir yang luar biasa dahsyat, ungkap salah satu warga. Dari laporan visual, rumah-rumah warga porak-poranda diterjang derasnya aliran air. Beberapa hewan ternak mati karena tak sempat diselamatkan oleh pemiliknya saat digembalakan di ladang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material masih dalam pendataan lebih lanjut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nur Hidayat, dalam laporan hasil asesmen sementara mengatakan bahwa banjir bandang itu dipicu oleh beberapa faktor. Selain tingginya intensitas curah hujan di wilayah Sumbawa dan sekitarnya, peristiwa banjir bandang juga diduga disebabkan oleh banyaknya lahan tandus akibat penebangan liar sehingga mengurangi cakupan dan intensitas penyerapan air tanah. Banyak lahan tandus akibat penebangan liar, ujar Nur Hidayat dalam laporan tertulis. Di samping itu, infrastruktur pengaman tebing dan tanggul di wilayah daerah aliran sungai juga tidak dapat maksimal menahan adanya peningkatan debit air dan ditambah dengan parahnya sedimentasi sungai. Tingginya sedimentasi di wilayah daerah aliran sungai wilayah terdampak, Nur Hidayat. Gunung Merapi luncurkan guguran lava pijar 2 km ke arah Kali Bebeng. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan guguran lava pijar. Teramati sebanyak 24 kali guguran lava pijar Gunung Merapi mengarah ke Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal 2 km. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta mencatat terjadinya kegempaan guguran sebanyak 31 kali amplitudo 3–33 mm, durasi 44,7 sampai 178,6 detik dari data meteorologi teramati cuaca di seputar Gunung Merapi mendung dan berawan. Angin bertiup tenang ke arah timur, barat, dan utara. Suhu udara 13,5 sampai 19 derajat Celcius, kelembaban udara 66 sampai 99%, dan tekanan udara 758,4 sampai 916,3 mm raksa.
Secara visual Gunung Merapi tampak kabut 0 II hingga jelas. Asap kawah teramati 50-75 meter ke arah timur. Hingga kini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. BPPTKG Yogyakarta merekomendasikan potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Rasah, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. BPPTKG juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya dan mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali.